Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, puji senantiasa syukur kita panjatkan kehadirannya atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat kita bisa melaksanakan satu kewajiban kita. Salah satu di antaranya adalah salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan kajian-kajian ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada seluruh umatnya hingga di akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tak lupa kita sanjungkan pada tujuan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berkaitan dengan surat Az-Zukhruf ayat 12 ini, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama ayat 12, 11. 11. Kemarin 10. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina biqadar ansarna min baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Ya, ulang dulu. Walladzina minas samaa'i biqadarin wansarna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Walladzi, wanya berarti dah, alladzi ya nazala menurunkan minas sama, minna itu dari as-sama langit, ma'an itu air, biqadari dengan binya itu berarti dengan qadar. Qadar itu bisa diartikan kadar, ketentuan, atau kalau takdir ya kepastian ketentuan Allah. Fa ansarna, fa itu bisa berarti maka, ansarna nanya itu kembali kepada Allah. Ansarna bisa diartikan menghidupkan. Fa ansarna maka kami menghidupkan atau menghidupkan bihi, bi itu dengan di air, ya, air yang turun dari langit tadi. Baldatan, dengan air itu baldatan menjadi negeri. Balda itu negeri. Dengan air itu negeri tadi yang dihidupkan oleh Allah.
Negeri yang apa? Maitan, negeri yang mati. Kadzalika seperti itulah atau demikian itulah. Itu bisa berarti seperti, dan memang artinya seperti itulah tukhrajun. Ini kalau di dalam bahasa Arab fi'il mudhari' mabni majhul yang artinya adalah pasti, ya. Di tukhrajun itu dikeluarkan, seperti itulah dikeluarkan, yaitu artinya nanti tafsirnya ada. Ini baru artinya. Nah, arti yang selengkapnya silakan Pak Pak Edi, ya. Yang pakai kacamata. Ya, itu arti yang singkat, jelas. Dan Allah lah yang menurunkan air dari langit. Langsung Allah atau melalui malaikat? Air turun dari langit itu melalui malaikat yang tugasnya menurunkan hujan. Malaikat siapa itu? Mikail. Ya. Jadi yang menurunkan, kalau Jibril kan menurunkan wahyu, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, hati-hati, Israel selalu mengikuti, ya. Israel kemarin sudah betot 3 orang di Semarang, di Pemalang. Yang TV1 ada yang nikah. Iya, di Bungur ada. Roket nanti Tuhan mencatat kiri kanan bapak itu kemana-mana juga diikuti. Munkar nakir nanti kalau sudah di kuburan ini ada kaitannya. Tukhrajun ini nanti kalau sudah sampai di kuburan, nah, urusan dia. Ridwan Malik urusan nanti di akhirat, surga dan neraka yang menjaga. Ya, jadi itu ya dikit-dikit harus apalah, ya. Apa Jibril, apa Mikail, Israfil, siapa yang belum melaksanakan tugas dari malaikat itu, di antaranya kan Israfil, ya. Kemudian Ridwan Malik kan belum melaksanakan tugasnya kan, ya, menanti, masih menanti. Kalau sudah tiupkan telombrat, ya ada kiamat tuh, dan mati semua yang kehidupan di dunia ini. Begitu trompet yang kedua dihidupkan, dibunyikan, hidup semua mati. Ya, itu diantaranya. Ridwan Malik yang jaga surga neraka masih nanti. Iya kan? Ya, itu diantara tugas daripada malaikat. Ya. Nah, yang pertama, yang menurunkan dari air dari langit, yang menurunkan Allah, tapi kan dikasih tugas. Ya. Kayak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Siapa yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu ini? Malaikat Jibril. Nah, sana antarkan ke Muhammad. Nah, inilah yang kita bacain. Ya. Nah, yang pertama di mana turun? Di Gua Hira. Ya, Gua Hira. Nah, itu sudah turun. Ini sebagai pedoman umat manusia, undang-undang aturan, ya. Nah, supaya
hidup di manusia di dunia ini tidak sengsara, tidak nelangsa. Ini kasih pedoman natural, tidak seenaknya saja berbuat, tapi ada batas-batasnya, ada ketentuan-ketentuannya. Tadi diatur Allah. Ma'an dari air ya, air turun dari langit. Nah, sama di sini berarti tunggal, mufrad. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan single. Ya, jadi sama. Nah, jamaknya apa? Sama hamawat. Maka di Al-Quran itu sama, ada sekian kata, samawat juga sekian banyak. Sama itu artinya tunggal, langit saja, ya. Yang kalau cat kan yang paling biasa, paling rendah ya, bawah ya. Sama tunggal. Samawat itu beberapa langit, ada lapisan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Samawat. Ya. Biqadarin dengan kadar tentuan itu juga diartikan kadar itu kadar kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Jadi Allah menurunkan air hujan dari langit itu sesuai dengan kebutuhan hidup. Ya pakai manusia, dia juga binatang, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan semua itu membutuhkan. Semua membutuhkan. Coba kita nggak ada air atau ada kelepakan. Kemarin apa itu? Pagi-pagi mati. Aku mandi di sini akhirnya. Lari ke sini, mati aja. Mati, nggak ada air. Sudah susah. Nah, sedangkan sirkulasi daripada air bukan sebenarnya muter saja kan, dari laut menjadi uap, kena panas jadi uap, uap naik ke atas, jadi gumpalan-gumpalan jadi awan atau jadi mendung. Dari mendung itulah turun lagi ke bumi. Ini yang diturunkan dari langit itu. Ya, nah begitu sampai di bumi lari lagi ke laut, ya airnya. Ada yang dibutuhkan manusia, ada yang dibutuhkan hewan, ada yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semua membutuhkan. Gak ada air, hewan juga susah untuk minum. Ya, nggak ada air, tumbuh-tumbuhan pada mati kering. Nggak disiram 2-3 hari aja sudah lahir. Apalagi seminggu mati lagi. Kecuali yang memang sudah menyerap ke dalam tanah, ketemu air juga, artinya tersimpan dalam tanah air masih banyak. Apalagi pohon pisang kok jarang mati. Karena apa? Di gedeboknya itu kan nyimpan air. Nah, karena nggak pernah hidup di kampung, jadi nggak pada tahu. Kalau saya tahu, di gedebok yang bawah, coba ditusuk airnya pasti muncul. Meskipun nggak hujan, terang sekian lama, karena nyimpan air. Kalau di kampung begitu, kalau nggak ada air, tusuk aja. Bagian bawah itu yang gedebok kan berlapis-lapis kan gedebok, itu nyimpan air. Ya. Makanya jarang mati. Kalau yang nggak nyimpan air pasti mati biasa. Banyak juga yang mati karena terlalu lama musim kemarau.
Oke, biqadarin, jadi sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Ya, termasuk kebutuhan itu juga makhluk hidup, kebutuhan. Apa tanda-tandanya hidup? Nah, karena dia bisa berkembang tubuh, ya, bergerak, ya itu dia. Jadi semua membutuhkan air. Fa'ansarna, kami hidupkan, ya, maka kami hidupkan, kata Allah. Nah, itu kembali kepada kami itu Allah. Kenapa disebut kami? Berarti Allah itu banyak. Ada yang mengatakan kata kami itu karena melibatkan orang-orang makhluk yang lain. Contohnya, kami itu tidak Allah berdiri sendiri, kan? Ya, diantara tadi malaikat turun. Ya, kemudian ada manusia, hewan, binatang kan terlibat butuh air. Ya, kami hidupkan, ya, dengan air itu. Ya, maka Allah bicara apa? Dalam firman-Nya kami. Ada kadang-kadang bicaranya sendiri, pribadi, seperti wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di situ wa ma khalaqtu, itu juga saya. Kalau itu pribadi Allah. Tidaklah aku ciptakan, ya. Nah, aku kan, atau saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Itu tuh di situ. Aku atau saya. Kalau ini kami. Kalau menciptakan sesuatu, ya Allah sendiri kan. Ya, nggak ada Allah yang lain juga, nggak terlibat dan lain. Kun fayakun, dia mengatakan sesuatu pasti terjadi sendiri. Nah, menciptakan jin dan manusia sendiri, ya. Nggak melibatkan malaikat. Wa ma khalaqtu al-jin wal ins. Dan banyak ayat-ayat. Kecuali ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Nah, di situ bicara kami menurunkan, karena menurunkan itu melibatkan malaikat Jibril. Kemudian yang menjaga, Allah menjaga, Jibril menjaga, manusia kita ini yang menjaga ini Al-Quran. Jadi tidak sembarangan diserahkan pada Allah, kita nggak mau ngaji, nggak mau mempelajari. Makanya kan banyak tahfidz Al-Quran itu yang juga menjaga. Apa caranya menjaga? Ada musabaqah tilawatil Quran, perlombaan. Ada tahfidz Quran. Jadi kita juga menjaga, ya. Jadi bukan Al-Quran sudah dijaga Allah. Kita nggak ada yang hafal, nggak ada yang giliran Al-Qurannya habis hilang, banjiran semua, nggak ada yang hafal, hilang. Tapi manusia manusia menghafal Al-Quran, di antara ada salah satu kata saja kan, wah itu kurang itu, salah cetak saja tidak pada ribut. Wah ini salah ini, karena hafal itu. Jadi menjaga, kita juga semuanya menjaga. Termasuk kita sekarang belajar menjaga Al-Quran. Ya, walladzina nazzala minas samai ma'an biqadarin wa ansarna bihil baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Kalau ini hafal kan, meskipun itu hilang, Al-Qurannya ketinggalan di mana atau hilang,
bahkan semua lenyap, kebanjiran di seluruh dunia masih bisa dicetak lagi karena ada yang menghafal. Itu termasuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, bil ardo dengan air itu baldatan negeri atau daerah, kota, desa dan sebagainya. Karena ini maitan yang tandus. Nah, sekarang negeri yang tandus itu kalau di Indonesia mana? NTT itu tandus, banyak. Wonogiri dulu, sekarang udah bagus lagi. Ya, sekarang udah bagus lagi. Udah banyak air di sana. Wonogiri nggak kekurangan lagi. Tanya aja orang Wonogiri. Baldatan maitan. Iya. Iya Mas, makasih. Baldatan maitan, negeri yang mati alias tandus. Ya. Itu dihidupkan oleh Allah dengan diturunkan air hujan. Ini panas setahun dihapuskan hujan sehari. Kemaraunya panjang. Begitu hujan deras sekali saja mengenai tanah, tumbuh-tumbuhan pada nongol itu. Ya, dengan air itu menghidupkan negeri yang tandus, yang mati, yang enggak ada kehidupan, jadi banyak yang hidup. Ya. Nah, ini ada kelanjutannya. Kadzalika, seperti itulah kalian semua nanti tukhrajun, dikeluarkan dari mana? Dari kuburan. Nah, itu kan yang matinya di kuburan, Pak. Matinya di dalam laut gimana? Atau matinya kena bom, repek, habis, nggak dikubur? Nah, itu Allah Maha Kuasa. Ya, yang jelas semua yang mati itu akan dihidupkan kembali. Nah, matinya di mana? Tapi yang pada umumnya mati kan dikubur. Yang dibakar juga ada, tapi kan hanya sedikit. Iya kan? Agama tertentu. Tapi mayoritas, kebanyakan semua yang mati dikubur. Sejak zaman Nabi Adam, antara Habil dan Qabil, Habilnya meninggal mati, dikuburnya kan. Qabil nggak bisa kubur kan, nggak bisa kubur, akhirnya diajari burung gagak. Ya, nah itu dari awal sudah ada tanda-tanda bahwa mati dikubur sampai sekarang. Kecuali di Bali sana yang di apa itu? Bukan ngabed, yang ditaruh pinggir laut itu, di pinggir danau, apa yang nyam-nyam mayatnya taruh aja di pinggir laut, terunyam, ya nyam-nyam. Nah itu nggak bau itu, karena lingkungannya ada akar-akar pohon yang menyerap bau-bau itu. Bali itu nggak itu satu. Di Toraja, ditaruh aja di gunung-gunung kan, nggak dikuburkan. Iya, tebing-tebing itu. Di mana lagi lah, pokoknya ada. Nah itu kan hanya sebagian kecil. Iya, yang dibakar juga sebagian kecil. Dan di open, sekarang di open, mayat di open. Iya. Lebih cepat, tapi lebih mahal biayanya, kosnya. Dengan manual dibakar biasa. Itu adalah menggambarkan air yang turun dari langit. Ya, kesimpulan dari yang menurunkan adalah Allah melalui malaikatnya, gunanya dan sesuai kadar yang ditentukan, sesuai kebutuhan manusia. Ya,
Nah, dari air itulah bisa menghidupkan yang tandus yang mati. Nah, seperti itulah nanti kita akan dihidupkan oleh Allah setelah hari kiamat dari kuburan, dari makam, ya. Jadi hidup semua kembali dengan gambaran tamsil, arti gambaran Allah nanti menghidupkan manusia yang dikubur itu seperti itulah. Jadi enggak diragukan lagi. Allah nyiram air ke bumi, hujan, ada tumbuh-tumbuhan, sebagian pada numpuk rumput apa-apa, gampang kan? Nah, nanti Allah menghidupkan orang seperti itu gambarannya, gak susah gitu. Hidup aja pokoknya. Apa nggak ada yang lewat, nggak ada yang dihidupkan? Nggak, semua dihidupkan. Memang ada lupa Mungkar Nangkir lupa waktu nanya di kuburan ini. Yang saya tanya dulu, kelewatan dihidupkan. Nggak ada. Iya. Ada yang ketinggalan itu dulu. Iya. Karena dulu waktu mati dia pakai apa? Pakai kain kafannya sudah robek semua, dibangunkan karena dianggapnya salah. Malaikat ini matinya udah lama kok, baru dibangunkan. Buktinya kafannya udah pada sobek. Itu. Iya. Iya. Kuburan masal bangunnya bareng kan gitu ya. Itu ketika dihidupkan dalam ayat itu apakah ada komunikasi di antara komunikasi setelah dihidupkan apakah ada komunikasi di antara yang dihidupkan tadi? Kalau di ayat ini enggak membicarakan ada komunikasi nggak begitu sudah hidup. Kan hidupan di akhirat itu, ya. Apa masih seperti di dunia ini? Wah, nggak ada saya. Udah tinggal berpikir bagaimana mempertanggungjawabkan amal perbuatan itu. Nggak ada yang pikiran macam-macam. Ya, hanya dibahas. Nggak ada pikiran macam-macam. Ya. Nah, nanti apalagi waktu sidang di Yasin ada waktu kalimuna itu wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, dia akan ditutup mulutnya, ya, dan tangannya bicara, kakinya menyaksikan gitu. Al yauma nakhtimu, pada hari ini nakhtimu kami tutup, kami gembok, kami kunci afwahihim, mulut-mulut mereka, ya. Wa tukallimuna aydihim, dan tangannya bicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya yang jadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ya masih nggak sempat lagi, kali sudah macam-macam yang dipikirin dulu, masuk surga atau neraka kan itu, karena yang kedua itu. Iya, jadi udah nggak ada lagi. Ya, udah masing-masing itu. Nanti di hari kiamat masing-masing. Waktu pas kiamat saja kita menurut udah nggak ada apa anak ngurusin orang tua atau orang tua ngurusin anak pas kiamatnya saja begitu. Apalagi sudah bangun dari itu, udah nggak ada lagi mau nyari yang cantik-cantik lagi, nggak ada. Hanya berpikir, ya, berpikir bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita ketika masih di dunia. Jadi masing-masing nafsi-nafsi. Ya, cuman begitu sudah semua
apa? Semua sudah dihisab atau ditimbang, di surga bisa ketemu. Kan sudah pernah kita bahas Jannatu Adn, ya. Surga Adnan itu bisa mengumpulkan orang-orang yang selamat salahah min duriyati, ya, wa azwaji wa duriyati, jadi bisa mengumpulkan lagi keturunan anak-anaknya, ya, orang-orang yang soleh itu bisa ketemu lagi. Nah, itulah kelebihan di dalam Al-Quran dibandingkan kitab-kitab lain. Apalagi kitab sebelah nggak ada bicara keluarganya masuk kumpul lagi, orang soleh lagi, turunan-turunan yang soleh bisa kumpul lagi, nggak ada kitab lain. Tapi di Al-Quran jelas. Dan di situ Jannatu Adnin itu diantara man sholaha min azwajihi wa dzurriyyatihi, ya. Jadi suami istri, anak-anak turunannya bisa kumpul lagi. Orang-orang soleh, tawaf dan bisa kumpul lagi. Gitu. Ya. Masih ada. Ya. Ya, saya kira itu Pak Haji. Sudah cukup nih. Iya, iya. Ya, kalau ada, enggak ada, makanan yang sudah datang. Ya. Makasih dulu. Kajian apa? Penjelasannya tetap absen pada paling untuk berikutnya kita silakan dari yang mau bertanya dalam tajuk ini bagi Assalamualaikum. Iya, yang kita kenal. Israel. Iya, iya, iya. Betul. Iya, iya. Wah, ini jawabnya juga agak susah begini, Pak. Iya, kalau bicara malaikat, ya karena itu yang gaib, ya. Tetapi Allah yang gaib jumlahnya hanya satu, bisa menguasai segalanya, ya, termasuk yang miliaran manusia bisa dikuasai. Nah, sekarang malaikat ada berapa yang diutus kira-kira? Kira-kira malaikat yang diutus berapa itu? Yang di sini ada gerombolan meninggalnya itu kena bom ada 100 orang, ya. Ada di Gaza, di Indonesia saja masih banyak yang meninggal. Iya, 10. Iya kan? Berarti apa malaikatnya banyak ya itu ya. Yang jelas yang dikenal di dalam Al-Quran, ya, penjelasan dari Allah yang dikenalkan untuk orang Islam ini ada 10 malaikat itu. Yang tugasnya adalah sudah dibagi masing-masing. Adapun kalau nanti dari satu Israel ini, ya, bisa bercabang sekian, wallahu a'lam.
Iya, komandan Israel satu tapi juga ada banyak di mana-mana dipasang. Iya. Tablet atau yang kanan itu. Wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas, malaikat Israel selalu mengintai pada kita untuk mengikuti terus ya. Nah, kalau yang mati banyak, bagaimana nyabutnya itu bareng itu kan? Tali. Iya, tarik kan. Ya itu diantaranya. Itu tingkat tinggi Pak Haji. Kalau tidak, ya. Saya juga nanti bertanya lagi. Ya kalau pakai logika ya, kalau pakai logika emang enggak susah nggak nyampe kalau pakai logika, tapi kalau pakai iman ya, pasti bisa. Termasuk Isra Mi'raj pakai logika nggak nyampe Pak. Rasulullah dalam sekejap bisa dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis, naik lagi langit 7, turun lagi, kembali lagi dalam waktu sekian. Makanya kapan percaya kalau pakai logika nggak mungkin lah. Jalan aja dari Makkah ke Baitul Maqdis itu udah 1.500 kilo, masa bisa malam ya. Tapi kalau yang menjalankan ini Allah ternyata bisa. Iya kan? Bukan jalan sendiri kan? Semua instrumennya Amrik itu orang panas. Itu dia kan. Lagi ini malaikat. Ya, saya kira bisa nanti. Tapi terus, ya. Waalaikumsalam. Langit keberapa? Iya. Nah, iya antara bumi dan langit yang pertama saja kemarin berapa juta kilometer Pak Haji? Iya, itu baru yang satu ya. Terus yang kedua, ya, ketiga, keempat. Ya. Itu. Bahkan ada keterangan juga menjelaskan nanti surga itu ada di angkasa di langit itu. Iya. Ada juga yang menjelaskan nanti tempat surga itu neraka ya nanti di bumi Palestina. Ada juga penafsiran itu. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada lapisan-lapisannya. Bahkan bumi kalau kita belajar geografi itu juga ada lapisannya ke bawah. Ada yang bebatuan, ada yang liat, ada yang itu. Ya, nah, ya di bumi ya. Istilahnya langit ke atas terus. Bahkan Rasulullahnya sampai Sidratul Muntaha melihat ke atas lagi kan udah nggak bisa karena kebakar kalau ke atas lagi kan gitu. Sampai di situ saja gitu. Jadi ukurannya nggak tahu persis Pak berapa kilometer jaraknya ya kalau melihat dari bumi ke ini langit saja ke jutaan kilometer ya. Bulan saja itu kelihatannya gede kecil ya segede itulah padahal sih besar kan dari sana. Apalagi matahari kan matahari bisa nyinari sekian semuanya kena juga ya. Iya gitu. Ini semua belajar ilmu alam. Tapi itu kalau di Madinah, di Madinah itu kan ada
seperti benar-benar nyata tapi bisa dilogika. Benar saya. Belum apa belum? Pak Firdaus selanjutnya. Lanjut tapi udah nanti saya soalnya ini kamu nih ada sifat Allah harus tinggi. Nah, kalau hujan kan masih yang paling bawah itu. Ya, dari laut air uap terus jadi gumpalan, mendung, awan mendung kan. Awan sama mendung kan bisa dibedakan. Ya. Nah, artinya kalau mendung kan langit yang tebal itu. Ya. Awan yang tebal itu kan mendung itu kan masih di bawah itu, Pak. Ya. Kalau kita naik pesawat, Pak, itu kan di atas mendung. Jadi pesawat. Iya, pesawatnya kan di atas mendung. Ya, di atas awan. Jadi nggak kehujanan di atas. Nah, yang hujan ke bawah. Itu makanya kadang kita kalau naik pesawat kan nggak lihat apa-apa ke bawah itu kecuali kelihatannya awan saja kan. Kecuali memang yang udah rendah baru kelihatan, udah mau landing atau terbang udah, ya itu tinggal banget pesawat. Jadi yang paling rendah berarti itu Pak, langitnya paling. Iya. Nggak bisa ada oksigen ada. Ya kalau menurut fisika kan langit kedua ke sana hampa udara. Ini masih lapisan paling bawah, masih dikasih apa saja, angin, udara, penuh. Ya. Dan juga penulis Pak Arif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya pernyataan bahwa kebesaran Allah mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita yakini sehingga bukan menjadi beban. Di menurut saya kekuasaan Allah itu memang tidak ada panduan untuk dan lain, karena memang ada macam kayak film gitu ya, saya di Madinah itu perputaran dari planet ke planet itu memang kayak dihitung dari dimasinasikan, itu tidak tahu yang benar dan banyak, tapi itu sangat membuat kita yakin dan logis. Nah, dari simpelnya kekuasaan Allah itu saya Allah itu Maha Adil. Alasan kenapa kita sebutkan bagaimana? Karena tadi dimasukkan Allah bisa menguasai semua dan malaikat seperti itu sangat tidak bisa menguasai semua. Terus kita sebagai manusianya kan mendapat porsi kebutuhan rezeki yang sifatnya murni dari Allah itu ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Misalnya oksigen. Oksigen itu kalau kita misalnya umum gitu ya, tanpa di rumah sakit ya itu kan tidak beli dari Allah.
Terus kita dikasih kecukupan yang sama. Yang kaya malah beli oksigen, Pak. Jadi kebaliknya, yang orang-orang kampung apa oksigennya banyak. Meski masuk orang kaya masuk rumah sakit beli oksigen, maksudnya. Tapi kan sudah tersedia dan tidak ada batasan. Terus kehidupan dan kematian. Tapi ini sebenarnya tanya juga, tapi ya tadi kalau kembali ya kayak pertanyaannya Pak Haji Rauf dan Pak Firdaus itu, ya kita akhirnya kembali kita pasrah sebagai manusia. Jadi cuman ada hal yang diciptakan sama Allah. Misalnya mobil kayak kalau manusianya mobil, tapi Allah kan menciptakan kota kan sebagai kendaraan. Nah saat misalnya orang menggunakan kendaraan yang sudah diciptakan Allah tidak sebagaimana fungsinya atau diubah atau dimodifikasi oleh manusia. Banteng itu nggak tahu saya fungsinya apa, tapi sama manusia dirubah, diadu domba atau menjadi ini. Nah kayak gitu. Jadi dari Allah itu sebenarnya banteng itu kan mungkin bisa digunakan untuk membantu orang pengendara antara tempat yang satu ke tempat yang lain. Kayak onta lah, Nabi mungkin menggunakan onta daerah-daerah seperti itu. Dan di Indonesia juga saya nggak tahu. Tapi artinya apakah kekuasaan Allah di suatu tempat setelah dihitung oleh kita, apakah itu berbeda? Misalnya kayak di Saudi Arabia seperti itu, di Eropa seperti itu, di Indonesia seperti itu. Nah, kita ini menghitung nikmatnya Allah. Nah, ini kenapa harus beda-beda gitu kalau di dalam ayat itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih guru. Ya, lokasinya ya dengan baik. Tapi ciptakan manusia juga dilengkapi dengan kebutuhan sama. Hanya kebutuhan di negara yang dingin, ada yang negara yang dingin, ada yang panas, ada yang dingin panas. Indonesia musimnya juga berbeda-beda. Ini di atas kodrat dan kekuasaan Allah, dia menciptakan seperti itu. Yang penting Allah kan tidak menelantarkan penciptaannya. Di negara ini contohnya pakai kendaraan ini, negara ini sehingga menurunkan unta di Arab, orang-orang Badui namanya mengendarai unta. Tapi sekarang ini sudah berubah juga, bukan unta lah, angkutannya sudah pakai mobil padi pasal 4 dan terus bertanya kepada sebelah ada oka karena ada pengembangan gas pakai itu terus ada yang dekat kemudian sekarang Ada kayak misalnya Allah menciptakan itu kita kayak transgender misalnya kan itu berubah dari fisik yang Allah kasih. Tadi saya agak keliru sedikit memberikan contohnya misalnya kayak kurta dan banteng. Banteng itu mungkin
untuk apa fungsinya, tapi sama di daerah Spanyol atau mana itu untuk adu batai kayak. Nah sekarang maksudku kan banyak sekali manusia itu merubah dirinya menjadi kelamin yang berbeda misalnya gitu. Transgender lah gitu. Nah, kayak gitu tuh. Apakah memang di dalam ayat itu sudah disebutkan sebelumnya? Nggak ada. Itu berarti kemanusiaan hanya Manusia saja yang berubah. Kalau Allah menciptakan menciptakan makhluk manusia ini laki dan perempuan yang enggak baik, enggak ada putra baik. Ya. Kalau kaitannya dengan masalah kendaraan dan kita pakai. Allah ciptakan dua hal, ada hamlah dan ada pasun dan hamlah. Jadi ada yang binatang dari makan dagingnya, ada juga yang untuk dipakai untuk kendaraan. Bisa juga. Contohnya seperti dagingnya bisa digunakan, tapi untuk kendaraan juga tidak. Bukan berarti itu nggak ada manfaatnya, semua ada manfaat. Termasuk ini tadi, diciptakan ada banyak manfaat. Meskipun juga ada manfaat, manfaatnya lebih daripada manfaat. Kecuali kalau Allah ada semua dikembangkan, nah itu kan manfaat macam Allah menurunkan itu manfaat. Manfaat itu kan kadang kesalahan dari manusia. Oh ini apa? Supaya kadar kesukaan manusia banjir lipat begini. Nah, banjirnya ini karena tidak bisa mengatasi air itu dengan baik. Sebab apa? Kali-kalinya tersumbat sampah. Kesalahan manusia. Ya, siap. seperti itu. Ya kalau di panjangan makanan tidak ada. Ya. Itu sampai lihat. Ya. Tapi Bupati langsung protes. itu boleh. Ya, ya. Kalau semua dalam pelajaran yang pernah dipelajari, baik itu itu kan memang ada ya, atau sesuatu ada secara hidup, tapi tidak bernyawa. Dari hidup dan tumbuhan-tumbuhan hidup, tapi tidak yang semua hidup bernyawa. Itu masalah. Nah, seperti kalau menyangkut pada kita punya turunan sel yang sperma yang keluar dari kita yang ada disebut yang bukan mati, tidak mati. Tapi kalau di sini dari biologi itu ada kehidupan, sehingga ketika bertemu dengan apapun ya, bisa hidup, bisa bertemu kan gitu. Jadilah janin kehidupan, tapi proses. Oh, ini iya kan belum punya nyawa. Juga itu sel itu ada benda hidup. Nah, begitu dalam 4 bulan kasih roh, bernyawa kan gitu. Seperti itu tumbuhan, kalau dibilang dia hidup itu tidak berarti ada nyawanya, hanya tanda-tanda saja. Ya, kalau sekarang masih baru air.
itu dalam hadisnya sudah begitu sudah hari kiamat semua bangkit tapi jadi debu di surga. Jadi tidak benar. Bangkit seperti manusia pernah jawab. Nah, binatang yang masuk surga yang khasnya baca itu adalah anjing yang menjaga di ashabul kahfi itu, yang menjaga ukuran di dalam gua itu juga masuk surga. Kalau juga yang hafilannya, kalau hadisnya ada, kalau Rasulullah mengatakan semua juga nanti dihidupkan, tapi jadi itu surga itu bahasa pulau tanah karena dia dan dari kalau dia nanti ada debu ya dari apa enggak ada makan mana itu hebat enggak ada debu ya Allah Allah. Terima kasih dulu. Ingin kasih kami bermanfaat semua. Dari malam kemarin izin kalian dengan kami juga. Sebelum itu baca Al-Quran.